Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, Islam serta nikmat sehat dan sempat, sehingga kita masih diberikan kesempatan hingga saat ini untuk terus melakukan kebaikan, insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita umatnya untuk menjadi pribadi yang membahagiakan, penuh dengan cinta, kasih, dan sayang. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, izinkanlah saya menyampaikan sebuah nasihat kebaikan untuk kita semua, yang akan saya awali dengan sebuah cerita. Dikisahkan bahwa Ahmad bin Miskin, seorang ulama abad ketiga dari kota Basrah di Irak, pernah bercerita, "Saya pernah diuji dengan kemiskinan pada tahun 219 Hijriah. Saat itu saya tidak memiliki apapun, sementara saya harus menafkahi seorang istri dan seorang anak. Rasa lapar selalu mengiring kami setiap harinya, maka saya memutuskan untuk menjual rumah dan pindah ke tempat yang lain. Kemudian aku pun berjalan mencari orang yang mau membeli rumahku, hingga aku bertemu dengan sahabatku Abu Nasr dan kuceritakan keadaanku. Dia malah memberiku 2 lembar roti berisi manisan. Di tengah perjalanan pulang, saya berpapasan dengan seorang wanita fakir bersama anaknya. Dengan memelas dia memohon, 'Tuanku, anak yatim ini belum makan. Tak kuasa terlalu lama menahan lilitan rasa lapar.' Sementara itu, sang anak menatapku polos dengan tatapan yang takkan pernah kulupakan sepanjang hayat. Tanpa ragu sedikit pun, aku menyerahkan seluruh yang ada di tanganku dan berkata, 'Beri dia makan,' kataku kepada si ibu. Kutinggalkan mereka berdua dengan langkah guntaiku, sementara beban hidup masih bergelayutan di pikiranku. Sejenak, kusandarkan tubuh ini pada sebuah dinding sambil memikirkan rencanaku menjual rumah. Dan tiba-tiba saja, sahabatku Abu Nasr datang mendatangiku. 'Hai Abu Muhammad, kenapa kau masih duduk-duduk di sini, sementara harta yang banyak memenuhi rumahmu?' 'Subhanallah, dari mana datangnya?' jawabku dengan kaget. 'Tadi ada pria dari Khurasan. Dulu dia adalah saudagar kaya di Basrah ini, kawan ayahmu. Dahulu ayahmu pernah menitipkan hartanya kepadanya yang telah ia kumpulkan selama 30 tahun lamanya. Akan tetapi dia mengalami rugi yang sangat besar dan akhirnya dia pun bangkrut. Semua hartanya musnah termasuk harta ayahmu. Lalu dia pun lari meninggalkan kota ini menuju Khurasan dan dia berbisnis di sana. Dan ternyata bisnisnya pun melejit dengan sukses. Kesulitannya mulai sirna hari demi hari, berganti menjadi kekayaan yang melimpah ruah setiap hari. Maka sekarang dia pun datang membawa seluruh keuntungan niaganya yang telah ia kumpulkan selama 30 tahun berniaga. Dia ingin memberikan seluruh hartanya kepadamu, berharap ayahmu dan keluargamu berkenan untuk memaafkannya.' Dengan perubahan drastis dalam hidupnya, Ahmad bin Miskin pun melanjutkan ceritanya. Kalimat puji syukur kepada Allah keluar dari lisanku sebagai bentuk tanda syukur. Segera ku cari wanita fakir dan anaknya tadi, dan aku pun menyantuni dan menanggung biaya hidup mereka seumur hidup. Dan aku pun mulai terjun di dunia bisnis dan mulai menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan sosial, kegiatan amal, kegiatan sedekah, dan berbagai kegiatan amal soleh lainnya. Adapun hartaku terus bertambah dan melimpah ruah tanpa berkurang sedikit pun. Tanpa sadar, aku merasa bangga dengan segala yang telah aku lakukan dan amal solehku. Aku merasa telah mengukir lembaran-lembaran malaikat dengan hiasan catatan amal baik. Ada semacam harapan pasti dalam diri bahwa namaku mungkin telah tertulis di sisi Allah dalam daftar orang-orang yang soleh. Pada suatu malam, aku tidur dan bermimpi. Seakan aku tengah berhadapan dengan hari kiamat. Aku juga melihat manusia bagaikan ombak, bertumpuk dan berkumpul. Dan setiap orang memikul dosa-dosa yang telah ia perbuat.
pada hari itu dosa-dosa berwujud dan berupa. Bahkan aku juga melihat ada seorang yang membawa beban dosa di punggungnya sebesar kota Basrah, dan isinya hanyalah dosa-dosa dan hal-hal yang menghinakan. Kemudian timbangan amal pun dipertanggungjawabkan. Seluruh amal keburukanku diletakkan pada salah satu sisi timbangan, dan seluruh amal kebaikanku diletakkan pada salah satu sisi timbangan yang lain. Dan ternyata timbangan amal kebaikanku lebih sedikit daripada amal keburukanku, atau amal keburukanku jauh lebih berat dibandingkan amal kebaikan. Namun betapa ruginya aku. Ternyata di balik semua amalku terdapat nafsu yang tersembunyi. Ia adalah riya, ingin dipuji dan merasa bangga dengan amal soleh. Dan semua itu yang membuat amal kebaikanku tidak berharga sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih buruknya lagi, tidak ada satupun amal kebaikanku yang tidak lepas dari nafsu-nafsu itu. Aku merasa putus asa. Aku yakin benar-benar celaka. Aku tidak punya alasan lagi untuk selamat dari api neraka. Tiba-tiba aku mendengar suara. Masihkah orang ini memiliki amal kebaikan? Masih, jawab suara yang lain. Aku pun penasaran dan berusaha melihatnya. Ternyata itu adalah 2 lembar roti isi yang pernah kusedekahkan kepada seorang wanita fakir dan anaknya. Habis sudah harapanku. Bagaimana mungkin 2 lembar roti bisa menyelamatkanku? Sedangkan dulu aku pernah bersedekah sebanyak 100 dirham dan ternyata tidak berguna sedikit pun. Segeralah 2 lembar roti tersebut diletakkan di atas timbanganku. Tak kusangka ternyata timbangan kebaikanku mulai bergerak turun dan lebih berat dibandingkan timbangan amal keburukanku. Tidak hanya itu, ternyata aku masih memiliki amal kebaikan, yaitu air mata wanita fakir yang mengalir saat memberikan sedekah. Air mata yang tak terbendung ketika terenyuh lihat kebaikanku lebih memilih dia dan anaknya dibanding keluargaku. Sungguh sangat tidak dapat dibayangkan. Ketika air mata tersebut diletakkan di atas timbanganku, tiba-tiba timbangan amal kebaikanku mulai bergerak turun sedikit demi sedikit dan terus bergerak menurun dan jauh lebih berat dibandingkan timbangan amal keburukanku. Hingga aku mendengar suara yang mengatakan, orang ini bebas dari siksa neraka. Maka berakhirlah sudah kisah Ahmad bin Miskin. Jadi, hikmah yang dapat kita ambil adalah, masihkah, adakah terselip dalam hati kita rasa ingin terlihat hebat terhadap orang lain pada masalah ibadah dan amal-amal kita? Jangan pernah mengandalkan amal kebaikan yang telah kita lakukan, karena yang menipu adalah sikap mengandalkan amal yang berlebihan. Hal itulah yang akan melahirkan kepuasan, kebanggaan, riya, dan sikap tercela di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, benar, sesungguhnya kita sedang membahas mengenai perbuatan riya. Riya sendiri berasal dari bahasa Arab arya yang artinya memperlihatkan. Riya merupakan perbuatan memperlihatkan serta memperbagus amal ibadah dengan tujuan agar diperhatikan dan mendapat pujian dari orang lain. Jadi teman-teman, amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilakukan sesuai kemampuan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Adapun amal yang tidak diterima adalah amal kebaikan yang diniatkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi teman-teman, kita mesti hati-hati dalam berniat saat melakukan atau beramal soleh. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan akan menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang terjadi pada Ahmad bin Miskin. Oke teman-teman, sebelum saya tutup, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah agar Semalkat TV bisa terus berkarya dan bisa menjadi lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.